Saya sampai hari ini tidak ada membaca berita resmi bahwa ada target untuk menjadi juara. Anda ada baca? Kalau kecewa, wajar kita kecewa. Tapi kalau kita sampai marah, kita kesal dengan pemain, kita kesal dengan pelatih, sampai kita kesal dengan ketua umum PSSI, saya pikir gak fair juga. Ada something wrong juga dalam taktik. Ya kan artinya gak ada plan B dong. Dari Sintayong, betul dong. Ya kan, jadi saya pikir ini bukan reaktif yang negatif. Ini reaktif yang memang menunjukkan federasi sedang bekerja. Kalau saya ada memuji ketua umum PSSI Pak Erick Thohir, wah buzzer nih. Kalau saya memuji Sintayong, wah udah ditransfer berapa loh. Apa yang kita inginkan dengan Pak Erick Thohir out? Kenapa kita mau sekarang minta Sintayong out? Emangnya kita sebelumnya berekspektasi juara Piala AFF? Kalau ada orang-orang seperti itu, saya pikir mereka lah pengkhianat terbesar. Dan mereka yang seharusnya out ya. Mereka yang seharusnya out. Timnas Indonesia sudah tersingkir dari Piala AFF 2024. Jadi rame di media sosial karena ada kubu-kubu yang kontra lah dengan situasi dengan timnas dan juga federasi saat ini. Sudah bersama saya Bung Binder Singh. Bung Binder, opening saya udah bener belum? Udah bener lah. Udah bener. Udah bener. Melihat hal yang sama ya? Apanya? Setelah AFF ini ada seperti memanas gitu di media sosial ini. Ya jelas lah, kan sekarang ini kalau yang saya perhatikan ada perang digital lah ya. Jadi bahkan sudah ada, bukan 2 sih, ada 3 sampai 4 kubu, macem-macem ini udah. 3-4 kubu. 3 sampai 4 kubu, yang udah membela si A, membela si B, membela si C, membela si D. Ada yang suka dengan analisa dari A, ada yang suka dengan si B, ada yang memojokkan si A, ada yang memojokkan si B ya. Dan ini hal seperti ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru kan. Betul, betul. Kalau di Indonesia kan nggak drama nggak makan. Jadi drama-drama seperti ini memang ada. Sebelumnya juga banyak kan drama-drama seperti ini, bukan cuma di sepak bola kita, tapi di politik kita juga kan sama juga Betul. seperti ini. Ini bukan sesuatu hal yang baru, tapi sesuatu hal kalau bagi saya yang mengkhawatirkan. Oh, mengkhawatirkan? Ya jelas dong mengkhawatirkan, karena kan sekarang terpecah belah. Yes. Padahal timnas kita lagi oke-okenya ya. Kalau menurut saya lagi oke sih. Iya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal itu, mau tarik dulu ke belakang soal, performa timnas kemarin di AFF. Apa yang terjadi? Kalau saya jujur tidak menyangka ya bisa tidak lolos ke semifinal. Bu Binder? Saya dari awal prediksi kemungkinan lolos dari fase grup. Seperti yang Karena kita obrolin waktu itu ya? iya, seperti yang kita ngobrolin offline, karena kan secara kekuatan ya sebetulnya timnas kita punya kemampuan. Apalagi kan 2 home match ya kita punya ya. Yes. Tapi ternyata 2 home match ini gagal menang timnas kita. Itu yang menjadi kendala bagi timnas kita untuk lolos kan. Artinya seandainya lawan Laos menang, let's say lawan Filipina seri, kan kita punya chance untuk lolos. Tapi ternyata 2 match itu gagal menang, apalagi yang terakhir itu kalah kan. Jadi bagi saya memang saya kecewa timnas nggak bisa lolos dari fase grup. Tapi saya tidak emosi. Kalau biasa kan tuh saya marah-marah tuh buat konten, ya kan kesal. Tapi saya gak emosi karena dari awal saya memang sudah menurunkan ekspektasi saya. Sama seperti yang Sintayong katakan di awal, dan saya pikir gak salah juga dia katakan seperti itu. Mmm. Karena memang kan tim yang dimainkan di Piala AFF ini kan untuk regenerasi. Itu yang kita baca beritanya di mana-mana, betul kan? Bukan artinya saya yang buat, bukan Anda yang buat. Di mana-mana memang ditulis, ini tim adalah untuk regenerasi, menyiapkan tim untuk SEA Games tahun depan dan kualifikasi Piala Asia U23. Jadi memang perlulah pemain-pemain yang muda. Tapi kan pada saat memang pemain-pemain yang muda ini sulit perform, ya saya pikir kita juga perlu memaklumi. Karena mayoritas ya para pemain muda ya sulit perform, perlu kita memaklumi. Karena kan jam terbang mereka di level senior ini minim ya. Mmm. Bahkan Ferrari seberapa banyak sih bermain bagi timnas kita di kualifikasi Piala Dunia? Ya kan, coba cek aja dulu. Ya kan, kalau Marcelino ya itu lain cerita, seharusnya Marcelino perform, Asnawi juga performanya menurun, Arhan juga menurun. Jadi saya pikir dengan begitu banyak pemain muda yang diberikan menit bermain, ini bukan hal yang salah. Karena memang ada upaya regenerasi. Regenerasi itu artinya membentuk tim yang baru untuk SEA Games nanti. Iya. Ini titik awalnya ya? Nah ini titik awalnya, artinya kan sebetulnya secara prioritas bukan untuk menjadi juara. Karena kata-kata yang keluar di awal itu regenerasi. Yes. Jadi kalau gak juara menurut saya, ya gak masalah juga sih kalau bagi saya. Kalau bagi orang lain bermasalah, coba kasih tahu masalahnya di mana. Mmm. Dan kalau bagi mereka masalah, coba lihat track recordnya. Apakah sebelumnya mereka juga ingin timnas kita juara Piala AFF?
ya kan? Tapi jangan sampai sekarang ikutin ombak aja, Iya. ya kan? Nggak perlu juga menurut saya. Kalau kecewa, wajar kita kecewa. Tapi kalau kita sampai marah, kita kesal dengan pemain, kita kesal dengan pelatih, sampai kita kesal dengan ketua umum PSSI, saya pikir nggak fair juga. Karena mereka semua berbuat yang terbaik bagi timnas, para pemain berjuang habis-habisan, pelatih berpikir secara keras, ketua umum kita lebih-lebih bekerja secara keras. Emangnya gampang bagi ketua umum PSSI untuk ke sana kemari, kan nggak gampang Iya, juga, betul. ya kan? Jadi artinya jangan kita mengadu domba pemain dengan pelatih, pelatih dengan ketua umum PSSI, ketua umum PSSI dengan pelatih, dengan pemain. Mereka lagi bekerja sekarang ini, ya kan? Jadi kalau memang timnas kita nggak bisa lolos dari fase grup, ya saya pikir itu hal yang wajar. Maka itu saya juga katakan di konten saya, nggak perlu berisik juga kita. Tapi sebenarnya dari upaya regenerasi ini kelihatan juga ada beberapa pemain yang bisa masuk. Tuh, siapa aja kira-kira? Victor Detan, Ahmad Maulana Syarif, Iya. Doni Tripamungkas ya layaklah. Dia sebelumnya kan kapten ya, Timnas U20. Karena kalau kalau kita lihat dari, lini serang, tengah, dan juga pertahanan mungkin yang positif dari timnas kemarin adalah, perpaduan 3 back di belakang yang cukup solid dan juga ada Cahya yang juga tampil Iya, sangat-sangat luar biasa. iya. Itu menjadi hal positif yang kita bisa petik dari, eee, regenerasi atau Iya, seleksi dari timnas kemarin. iya betul. Tapi kan di awal kan yang diserang para pemain kita kan, cuman saya kan yang menyuarakan. Iya. Oh jangan dong serang para pemain, ini kan mereka lagi berupaya bermain sebaik mungkin. Tapi setelah saya berkata seperti itu sekarang diserang pelatih. Iya kan? Dan juga ketua umum PSSI. Jadi saya sebenarnya jujur nih, saya sebenarnya nggak mau ke sini. Mmm. Bahkan jika Anda perhatikan, saya udah mengurangi konten tentang timnas. Kenapa, Bung? Ya karena saya merasa sebagai pengamat saya gagal. Gagal untuk memberikan edukasi. Walaupun saya terus mencoba, tapi saya ngakuin saya gagal. Karena edukasi yang saya berikan nggak nyampe ke sebagian besar atau mayoritas supporter kita. Apa edukasi yang ingin disampaikan dari seorang Bung Minder? Ya dari Piala AFF ini kan dari awal kita sudah ikutin Mmm. beritanya regenerasi. Saya sampai hari ini tidak ada membaca berita resmi bahwa ada target untuk menjadi juara. Anda ada baca berita resmi untuk menjadi juara? Mungkin terakhir pernyataan dari ketua umum, Apa itu? semifinal, Nah, waktu laga tapi sebelum bukan juara kan? Saya bukan mengatakan juara juara, bukan juara bukan juara, bukan kan juara. nggak ada. Jadi kenapa dipermasalahkan nggak bisa menjadi juara? Yang dipermasalahkan kan itu. Mmm. Baru kemudian muncul nggak bisa lolos ke semifinal. Yang saya juga kecewa kenapa sih nggak bisa lolos ke semifinal karena kan kita punya 2 home match tuh. Yes, dan secara permainan, walaupun oke ini pemain muda, cuman memang secara permainan juga tidak menyangka akan tanda kutip "seburuk" itu Iya betul, di laga home iya, terutama, Bung. iya betul. Kan ada faktor juga kesulitan bagi para pemain untuk bermain dengan beban harus menang. Mmm. Ini kan pemain-pemain muda. Jadi mental yang menjadi masalah. Mental juga ada pengaruhnya kepada permainan mereka karena kelihatan dalam decision making. Jadi pada saat mau memberikan passing itu antara terlalu cepat atau juga kelamaan menguasai bola gitu. Mmm. Ya kan itu yang membuat mereka sulit untuk bisa mengalirkan bola secara akurat ke depan karena kan yang perlu progressive passing kan. Iya. Dan juga pada saat memang mereka perlu transisi negatif, artinya memang konsep permainan atau strategi dari Sintayong ini sebetulnya nggak berjalan dengan baik. Ini perlu kita akui. Iya. Memang ada kesulitan bagi Sintayong untuk meracik taktik, bukan artinya saya mengatakan Sintayong benar. Saya salah satu orang yang mengkritik Sintayong dari awal, dari pada saat timnas dibantai di Irak. Ada masih jejak digitalnya. Memang saya diserang bertubi-tubi, tapi saya nggak stop. Pada saat memang perlu saya kritik, saya akan kritik. Pada saat saya perlu memuji dan mengapresiasi, pasti dong. Mmm. Kita perlu mengakui juga kalau memang dia bisa memberikan kontribusi juga untuk perkembangan timnas kita. Tapi pada saat memang dia tidak mampu meracik taktik, perlu juga kita kritik. Iya. Ya, tapi saya melihat di match terakhir lawan Filipina udah bagus permainan. Dan sayangnya berakhir anti klimaks ya. Nah, kenapa? Karena ada 2 kartu merah juga, lawan Laos ada kartu merah dari Marcelino, dia gak perlu juga sebetulnya tackling seperti itu. Iya. Ferrari kenapa harus menyikut pemain dari Filipina? Kalau Ferrari itu pintar, dia aja yang menjadi victim pada saat itu. Ya kan? Bisa juga kapten Filipina itu akan kena minimal kartu kuning. Artinya kan memang para pemain muda kita juga gak bisa mengontrol emosi mereka. Dan terlalu polos. Iya, ini yang juga menjadi masalah juga kan. Dan bukan cuma di AFF, di senior juga sering kan seperti ini, U23 juga kan. Iya. Ada aja yang mendapatkan kartu merah kan. Artinya memang harus, emosi ini memang harus dijaga. Nah ini kembali lagi ke mentality. Maka itu ada salah satu kawan saya bilang seharusnya, ini dia ngomong ke saya baru beberapa hari yang lalu,
Dia bilang seharusnya pemain-pemain yang dipanggil ke timnas ada juga yang namanya tes psikologi. Untuk tes mentalnya nih seberapa kuat. Nah saya nggak tahu apakah sekarang sudah ada atau nanti akan diadakan. Karena yang ngomong ke saya juga bukan pelaku sepak bola kan. I mean biasalah, cuman fan lah, cuman Iya. supporter timnas. Dia hanya mengatakan, kenapa enggak ya pemain-pemain yang dipilih itu dites juga psikologinya, khususnya para pemain muda nih. Supaya kedepannya mental mereka nih kuat atau enggak. Karena Indonesia gagal juara Piala AFF bukan kali ini bos. Sebelum-sebelumnya juga udah gagal juara Piala AFF, udah masuk ke final 6 kali. Kita belum pernah juara. Iya, mau dengan materi pemain senior pun sama seperti itu. Dan sekarang dengan materi pemain junior, kita harus menuntut bahwa tim ini harus menjadi juara. Kan nggak fair juga. Kalau kita berharap tim ini lolos dari fase grup, tentu saya juga berharap. Tapi sekarang pada saat sudah gagal, apakah ini waktunya kita menyalahkan Mmm. seseorang? Apakah ini waktunya kita mencari kambing hitam? Saya rasa enggak. Karena itu juga yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Nggak perlu menyalahkan siapapun. Itu kan keluar dari mulutnya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, iya kan? Nggak perlu menyalahkan siapapun. Cuma memang akan ada evaluasi dan wajar evaluasi itu menurut saya. Ya. Kita jangan langsung tiba-tiba, wah evaluasi ini nggak bener apa. Saya sampai hari ini usia sudah mau 50 tahun masih dievaluasi. Dimanapun saya bekerja, ya kan pasti saya akan dievaluasi. Itu yang justru membuat kita akan bisa bekerja lebih baik lagi. Kita Apalagi perlu ini tim juga, baru, tim muda yang baru dibentuk, iya, justru perlu evaluasi itu. Tapi balik lagi Bung Binder ke soal, permainan. Tadi Bung Binder mengatakan tidak ada progressive pass ke depan dan juga transisi bertahannya ini kurang. Artinya kan memang ada yang missing di lini tengah itu. Tapi ya kalau kita betul. lihat di Filipina, itu cukup padu tuh Maulana dan juga, Fikri. Fikri juga tampil sangat-sangat luar biasa dan juga apresiasi karena grafik dia ini meningkat dari Myanmar hingga ke, Filipina. Ya. Apakah memang perpaduan itu, 2 tengah itu yang bisa ada Tom Hai dan Ivar Jena di senior, tidak ditemukan ataupun baru ditemukan ketika lawan Filipina di AFF kemarin, Bung Binder? Iya, karena saya melihat sebetulnya Shin Taeyong juga kan ada melakukan beberapa perubahan di line up ya, Mmm, dari satu game ke game lainnya ya. Jadi saya pikir dia memang masih mencari bentuk atau struktur dari tim ini. Kalau konsepnya sih jelas, transisi, main compact di tengah, tapi kan ya agak selalu berjalan dengan baik ya. Jadi memang yang saya melihat dari Shin Taeyong ini kesulitan dia adalah untuk menemukan formula yang pas. Baru dia temukan itu di match lawan Filipina. Itu benar-benar tampil all out, tapi sayangnya ada kartu merah gitu. Itu yang menggagalkan tim kita untuk menang, karena dengan kartu merah pasti berubah permainan sebuah tim itu. Walaupun secara fakta, kalau kita lihat track record dari tim-tim yang mendapatkan kartu merah tidak selalu kalah juga, mmm. tidak selalu kalah juga. Bisa juga seri, bisa juga menang. Nah artinya again, ada something wrong juga dalam taktik. Ya kan artinya gak ada plan B dong, dari Sintayong, betul dong? Iya. Ini kan fair, kalau di mana saya perlu mempertanyakan, saya sampai hari ini belum mendapatkan jawaban. Kenapa Eliano tidak dimasukkan dalam skuad tempo hari dan tidak dimainkan juga yang di match terakhir kita. Itu yang saya pertanyakan sampai hari ini kan belum ada jawaban dari Sintayong. Oke lah, dikatakan hak dari pelatih, tapi apakah kita sebagai supporter nggak boleh tanya? Boleh dong kita tanya. Iya. Iya kan? Kan si Eliano ini kan main full di klubnya, bukan main full, artinya sering main di klubnya. Pratama Arhan seberapa banyak main di klubnya? Benar kan? Mmm. Artinya hal-hal ini perlu kita kritisi, bukan berarti kita menghakimi Sintayong, enggak. Kita sebagai supporter perlu menanyakan hal-hal seperti ini. Iya. Dan, wajar juga kalau misalnya kita fans tanya, striker yang dibawa ini adalah striker yang bisa dibilang salah satu terbaik di Indonesia. Ada Hoki Caraka di sana, ada striker yang juga tampil senior dan juga ada, Kakak yang memang menjadi andalan di junior. Tidak bisa mencetak gol sama sekali Iya, di 4 pertandingan. iya. Apa yang salah dengan lini depan kita kemarin? Iya, karena bola gak nyampe ke mereka, tidak selalu nyampe ke mereka. Sebetulnya pada saat Victor Detan masuk, Victor Detan tuh masih oke. Padahal Victor Detan itu kan adalah penyerang sayap ya. Mmm. Nah, dia bisa link up dengan strike tuh. Tapi yang saya juga bingung, kenapa dia di match terakhir lawan Filipina yang Tidak harus menang, dimainkan. kenapa gak dimainkan dari awal? Iya. Dari Hanan awal yang malah dipilih ya? siapa? Hanan kan yang Iya iya dipilih? iya, Iya. betul betul. Marcelino dan Strike di depan. Marcelino dan Strike di depan yang dimainkan. Nah, ini kan yang saya bingung, kenapa tidak dipilih Detan sih? Karena Detan ini kan menunjukkan ya performa yang impresif. Ya meskipun belum tentu juga pemain yang bermain dari awal akan bisa bermain sebaik seperti dia masuk sebagai pemain pengganti. Tapi saya pikir final game di grup yang memang kita inginkan timnas kita menang dan memang ya perlu kemenangan untuk lolos lah istilahnya. Hitung-hitungannya kan seperti itu ya, seharusnya Victor Detan dimainkan dari awal. Mmm. Tapi kan kalau kita bicara begini kebanyakan kan pasti diserang juga, ini kan hak pelatih ya, hak pelatih. Tapi
hak supporter juga dong menanyakan. Betul. Bener nggak? Fair nggak? Perlu juga menanyakan. Nah artinya pada saat memang kita mengkritisi Sintayong nggak ada salahnya juga kita menanyakan ini semua. Kenapa hal-hal seperti ini sering terjadi bukan saja di Piala AFF kali ini tapi juga kan di senior. Tapi kita juga nggak bisa menganggap kita lebih pintar dari Sintayong. Apalagi saya. Jangankan lisensi sertifikat kepelatihan pun saya nggak punya. Bener kan? Nah maka itu kita pada saat kita mempertanyakan hal-hal seperti ini kita berharap ya akan nanti bisa dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Tapi dari kacamata saya sebagai fans sepak bola ya, Bung Binder, saya cukup kecewa dengan, penampilan para pemain-pemain senior ini yang seharusnya menjadi panutan dan juga menjadi andalan di lapangan. Kita sebut saja Ferrari yang kemarin sebagai kapten, decision making-nya ini kan tidak eloklah melakukan hal seperti itu. Marcelino pun sama. Lalu pertama Arhan yang kemarin terlihat sangat emosi, eee, apa yang membuat tim ini ataupun pemain senior ini tidak menonjol dan juga tidak bisa menjadi, panutan untuk adik-adiknya yang baru debutan ini? Ya karena mereka tidak bisa bermain secara tim dengan pemain-pemain yang lebih muda. Artinya chemistry itu yang menjadi masalah? Chemistry itu gak jalan kecuali di last match lawan Filipina sudah oke. Terlepas dari kemudian ada kartu merah, chemistry-nya ini nggak bisa kebentuk. Maka Apa itu terlihat mereka tidak bisa bermain secara sinergi dengan kombinasi passing ya. Artinya kombinasi passing yang kita harapkan itu gak muncul di match-match yang kita inginkan yang timnas ya contohnya lawan Laos. Kan kalau kita lihat lawan Laos itu 3 gol yang tercipta itu kan secara langsung atau tidak langsung itu kan dari situasi bola mati kan. ya, Nah, artinya build up-nya kan kurang baik. Kalau build up itu kurang baik, artinya kerjasamanya memang gak jalan. apakah karena memang, waktu persiapannya sangat-sangat singkat? Saya pikir tim-tim lain juga waktu persiapannya singkat kan. Tapi ini kan tim baru Bung Binder, mungkin tim-tim Iya. lain sudah ada track record nih. Nah, maka itu inilah tugasnya dari pelatih. Bagaimana caranya dia bisa memilih strategi atau strategi terus masuk ke taktik sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain Mmm, yang dia punya dan itu hanya dia yang bisa menilai dengan tim kepelatihannya. Artinya kalau memang sulit untuk bisa build up dari belakang, ya coba mungkin build up itu mengandalkan umpan langsung ke depan, bukan long ball ya, tapi direct passing itu kan bisa. Tapi harus diimbangi juga dengan pergerakan tanpa bola dari pemain lainnya. mmm. Itu maksud saya. Jadi ini kembali lagi ke pelatih. Pelatih itu tentu punya tim kepelatihan yang bisa menganalisis, oh Arkan Fikri ini nggak boleh pegang bola terlalu lama. Jadi itu perlu dikasih tahu. Nah peran kamu A, B, C. Tapi kemudian pemain itu bisa gak jalankan peran itu? Mungkin juga gak bisa. Artinya para pemain kita juga pada saat diminta turun di level internasional, di level senior, ya tampak mental mereka ini gak kuat. Mmm. Jadi kalau mental mereka gak kuat, ya saya pikir menit bermain yang mereka diberikan ini sudah bagus untuk perkembangan mereka, biar mereka bisa belajar dari kesulitan-kesulitan mereka yang mereka hadapi di Piala AFF kali ini. Taktik dari Sintayong kan sebetulnya selalu sama ya, selalu Ya, mengandalkan pertahanan dan juga, betul. cepat untuk bisa Transisi. transisi seperti Ya, Persib Bandung lah di ya, di Liga 1 gitu. Eee, kenapa, apakah Bung Binder melihat memang tidak ada plan B dan juga mungkin ya. kenapa kita tidak bisa melakukan, ball position menyerang gitu? Ya kalau plan B memang sejauh ini saya jarang melihat ya, dari Sintayong. Bukan artinya gak ada lah tapi saya lupa, ada di beberapa pertandingan yang juga saya jelaskan ada. Tapi lebih banyak saya melihat gak ada sih plan B-nya Mmm, gitu. Dan ini juga kembali lagi ke materi pemain yang dia punya ya, artinya pemain-pemain yang dia pilih itu harus sesuai dengan rencana cadangan yang dia punya. Nah ini yang juga harus penting, artinya pada saat Anda menanyakan bahwa ball possession juga tidak lama dikuasai ya sebetulnya di level senior juga sama seperti itu kan. Padahal kita di timnas kita ada pemain seperti Tom Hay kan. iya. Nah seharusnya kan dia bisa lebih lama menguasai bola pada saat bermain. Tapi kan faktanya lebih banyak bola itu kan dialirkan ke depan kan. Nah ini kemungkinan bisa juga terkait dengan strateginya. Bahwa bermain itu harus dinamis, harus energetik. Jadi bola itu memang gak perlu dikuasai lama. Karena setiap pelatih tentu punya konsep permainan yang berbeda. Dan itu wajar lah. Itu kan filosofi permainan mereka yang perlu dipahami oleh para pemain. Ya jadi saya pikir kalau ball possession memang nggak lama dikuasai karena memang ya strateginya seperti itu. Bola itu harus cepat dialirkan ke depan. Jangan membuang waktu. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, ini contoh bukan membandingkan. Contoh Luis Mia menangani timnas kan ball possessionnya lebih lama. Iya, Karena ya strateginya memang sudah berbeda. dan itu memang tipe setiap pelatih memiliki hal Beda. itu ya, beda-beda ya? Beda-beda. Boyan Hodak tadi Anda mengatakan. Memang dia nggak mau para pemain Persib itu menguasai bola di tengah. Nah bukan saya fan Persib. Ini kan Anda tadi mengatakan Persib. Ya kan? Jadi memang seperti itu. Ya memang nggak perlu bola lama. Tapi ada juga tim seperti Dewa United. Bola lama Mmm, dikuasai.
Jadi setiap pelatih itu punya konsep yang berbeda dan saya pikir perlu kita respect. Mereka lah yang lebih tahu, ya kan nggak mungkin sekarang saya ngomong, "Ah, Shin Taeyong udah salah nih." Lah dari mana saya bisa bilang dia salah? Kan dia yang pegang ini pemain, dia yang punya track record-nya sebagai pelatih. Dan dia kan bukan pelatih kemarin sore kan. Kalau pengamat kemarin sore banyak. Mmm. Kalau pelatih kemarin sore ya Shin Taeyong bukan pelatih kemarin sore. Bung, tadi juga sudah dibahas soal, regenerasi yang seharusnya menjadi acuan utama di AFF kali ini. Tadi sudah disebut ada Victor Detan, Donny Pamungkas, siapa lagi satu lagi ya yang Ahmad layak, Maulana Ahmad Syarif, Maulana Syarif ya kan. yang layak lah untuk dicoba ke senior. Iya, Tapi satu hal yang juga bisa dipetik dari AFF ini adalah gap pemain ini sangat jauh nih dengan yang biasa bermain di WCQ gitu. oke, oke. Apa yang harus dilakukan Bung Binder untuk bisa mengejar ketertinggalan itu? Iya, jam terbang di level klub. Sekarang Anda mengatakan tadi Cahya Supriyadi. Dia di Persija musim lalu hanya bermain 3 kali. Kebobolan terus. Bahkan saya lupa di match mana itu dia ada melakukan kesalahan. Kalau nggak salah lawan Rans itu ya. Mmm, Karena sayang siaran juga. Lupa saya. Terus dia sekarang bermain di Bekasi City. Ya kan Liga 2. Ya kita tahu lah Liga 2 beda jauh dengan Liga 1 kan. iya. Levelnya. Ya kan saya harus fair kan mengatakan ini. Donitri gak banyak mendapatkan menit bermain juga di level klub. 2 musim lalu dia diorbitkan ke tim senior Persija. Sekarang lah baru dia sering dapat, tapi kalau disuruh bersaing akan sulit. Karena ada pemain lain seperti Firza di sana. Mmm. Firza Andika yang bisa bermain di posisi dia gitu loh. Rio juga ya? Rio kan di depannya lagi. Mmm, Rio lebih ke penyerang sayap, Firza kan wingback, Donitri kan wingback. Jadi menit bermain juga penting. Ferrari juga saya pikir pada saat Kudela, Rizky Ridho, Hansamu Yamafit belum tentu juga akan bermain bagi Persija. Bukan artinya tidak akan bermain, belum tentu. So menit bermain di level klub itu sangat penting. Victor Detan juga baru 2 musim lalu kan diorbitkan, baru musim ini dia lebih banyak mendapatkan minutes minutes game gitu. Jadi memang jam terbang di level klub itu penting. Arhan seberapa seberapa sering dia main di Jepang, mmm, iya kan? Marcelino berapa menit dia bermain di Oxford. Nah ini kan menjadi persoalan juga bagi mereka untuk perform iya. di timnas. Jadi kita juga jangan langsung menghakimi pemain, pelatih ya. Ini udah serba sulit. Bagi pemain sulit dan ekspektasi yang sebetulnya tidak perlu setinggi seperti sekarang, bahwa harus juara Piala AFF ternyata bisa setinggi itu. Padahal komunikasinya sudah jelas dari federasi, kan jelas ini untuk regenerasi, ya kan? Targetnya sebaik mungkin itu kan berarti ya secara performa pun harus sebaik mungkin. Tapi itu bersayap loh Bung, sebaik mungkin tuh bisa kan dibilang terbaik ya, terbaik tuh bisa jadi juara juga. Bisa juga, ya bisa juga juara, bisa juga menang di 2 home match, benar kan? Iya. Bisa juga cetak banyak gol, ya bermacam-macam, multitafsir juga. Nah kalau bagi saya yang terbaik, artinya berjuang sebaik mungkin di atas lapangan. Dan itu sudah dilakukan para pemain? Sudah dilakukan dong oleh para pemain. Mana ada para pemain kita asal nendang, nggak ada lah. Mana ada gol bunuh diri yang asal mereka masukin ke gawang mereka. Mmm, Iya kan? Kan mereka fight memang di atas lapangan. Bahkan pertandingan lawan Myanmar, pertandingan yang brutal, mereka bisa menang tuh. Dengan skor 0-1. Artinya kalau multitafsir ini ya bisa bermacam-macam, tapi juga bisa juga agar ya jangan males-malesan di atas lapangan kan. Itu maksud saya. Pokoknya sekarang yang harus kita pahami, ya ini tim memang sebetulnya tidak diprioritaskan untuk menjadi juara. Ya kan? Kalau memang mau menjadi juara, ya saya pikir semua tim mau jadi juara. Ada Vietnam, ada Thailand, ya kan? Ada juga Filipina yang sekarang bisa lolos. Tim-tim ini kan juga mau menjadi juara, bukan cuma Indonesia kan? mmm. Singapura, Lalu, evaluasi sejauh apa yang harus dilakukan federasi? Karena kemarin, Ketua Umum sendiri Pak Erick Thohir juga mengatakan pasti akan dievaluasi karena Indra Syafri juga dievaluasi, ya Nova wajar. Arianto Ya, dievaluasi, Sintayong evaluasi. ya. Evaluasi apa yang sebetulnya harus dilakukan? Kalau memang tadi targetnya adalah, regenerasi Bung Binder? Ya performance dari para pemain. Dan pemain mana yang sebetulnya nanti layak masuk ke tim yang SEA Games. Tim yang SEA Games dulu dong, kan paling dekat tuh. Ya. Baru setelah itu kualifikasi Piala ASEAN U23 kan. Ya itu saya pikir yang perlu dievaluasi. Performa dari para pemain, performance secara tim, apa kesulitan untuk menerapkan taktik, kenapa imbang lawan Laos, kenapa bisa kemasukan 3 gol lawan Laos, ya kan kapan sih terakhir kali Laos bisa mencetak 3 gol ke gawang timnas kita, ya kan? Lawan Filipina ya kalah, apa yang menjadi kesulitan untuk bisa memilih pemain pada saat ada kartu merah. Nah ini semua kan perlu ditanyakan. Jadi evaluasi itu kan ya semacam brainstorming lah ya. Semacam tukar pikiran lah ya, tanya jawab ya. Dan itu hal yang wajar menurut saya, gak ada yang aneh-aneh lah. Jadi gak perlu juga berisik gitu.
Iya. Ya kan evaluasi kemudian akan begini, akan begitu ya. Saya pikir itu bukan domain kita. Kita biarkan federasi bekerja. Artinya kalau federasi bekerja, cukup wajar ya kalau misalkan mereka reaktif dengan penampilan timnas kemarin? Jangankan federasi, saya pun reaktif, tapi saya memahami kesulitan dari para pemain dan pelatih. Kondisinya seperti apa ya? Kondisinya seperti Ya. apa. Jadi saya pikir gak ada masalah. Gak reaktif, nanti netizen nyerang juga. Kenapa gak reaktif? Mmm, Timnas gak lolos dari fase grup. Ya kan, jadi saya pikir ini bukan reaktif yang negatif. Ini reaktif yang memang menunjukkan federasi sedang bekerja. Iya dong, sekarang masa timnas kita gak lolos dari fase grup terus diam-diam aja ketua setuju umum saya itu. PSSI? Gak mungkin lah, ya kan. Jadi saya pikir saya karena udah males buat konten tentang timnas karena begitu. Jadi kalau saya ada memuji ketua umum PSSI Pak Erick Thohir, wah buzzer nih, dapat duit berapa lo? Lagi rame itu kalau Ada kata buzzer tuh. komentarnya, iya. Loh ini saya mengatakan yang fakta. Kalau saya memuji Sintayong, wah udah ditransfer berapa lo? Begitu, ada yang DM, ada yang rasis komentarnya. Jadi saya udah males, udahlah. Kan ada pengamat-pengamat lain yang bagus. Mmm, Dengerin aja mereka ya kan. Makanya saya udah mengurangi. Coba Anda lihat dari bulan lalu dan bulan ini berapa konten saya tentang timnas. iya jarang nongol di Udah jarang saya YouTube nongol, saya. bahkan saya nggak mau ke tempat-tempat lain untuk ngomongin timnas karena ya sekarang ini situasinya lagi gak kondusif. Janganlah kita buat gaduh gitu. Kalau kita mau memberikan edukasi, ya boleh, tapi kita harus cover both sides. Iya, betul. Tapi saya merasa saya memberikan edukasi pun nggak ada efek yang signifikan gitu. Tapi itu harus tetap dilakukan sih, Bung. Ya saya pikir-pikir lagi nanti. Iya. Bung, tapi, dengan tadi, federasinya juga cukup reaktif, merespon penampilan bahkan juga statement Sintayong juga dijawab langsung oleh Ya, ketua umum. bagus. Mungkin, ini pertama kali ya, hal itu terjadi ya secara terbuka gitu loh, Bung. Eee, apakah Bung Bina melihat ada disharmonisasi di kondisi timnas saat ini? Dari segi apa disharmonisasinya kalau menurut Anda? Karena tadi yang saya bilang dulu Oke, itu kan ketum itu tidak sereaktif ini oke, dengan timnas. oke. Saya pikir apa yang ketua umum PSSI ngomong itu gak ada salahnya. Lagi-lagi ya, nah ini pasti nih akan ada komentar nih bela-belain nih, enggak ada Karena itu salahnya. memang tugasnya ya. Loh, dia harus begitu dong, kenapa harus banyak bicara, kenapa harus mengeluh? Saya sendiri sampai masih menunggu sampai hari ini, sampai detik ini, nggak tahu kalau besok nanti ada penjelasan. Taktiknya lawan Laos itu apa dari Sintayong? Saya belum mendapatkan penjelasan itu. Karena yang dia ngomong di preskon itu para pemain kelelahan, jadwalnya apa ketat, ya betul jadwal ketat. Tapi kenapa gak ngomong sebelum turnamen ini mulai? Ya kenapa baru jadi kesannya mencari alasan dengan Iya kekalahan itu betul, ya. dan itu memang alasan. Apa alasan? Memang itu alasan. Karena jadwalnya ketat. Ada juga tim-tim lain yang mungkin ngomong seperti itu. Ada sih kayaknya Vietnam ya kalau nggak salah. Filipina. Filipina ya? Filipina. Saya lupa lah. Tapi kalau saya sih gak ada yang ngikutin, setelah itu saya diingatkan oleh netizen. Ada nih Bung, satu ternyata saya lihat ya pelatih lain juga mengeluhkan tapi ada result. Mmm, Ada hasil akhir yang positif. Iya kan? Bener gak? Tapi ini kan gagal menang, kenapa perlu ngomong soal jadwal pada saat gagal menang? Artinya ketua umum PSSI dalam hal ini ya sebetulnya nggak salah. Karena kan harus fokus ke tim untuk next match. Tapi kan ketua umum PSSI juga mengapresiasi kinerja para pemain, apalagi lawan Vietnam. Saya pun mengatakan udah oke lawan iya. Vietnam. Karena memang harus defend. Sayang aja kebobolan 1 gol, tapi defendnya kan terlalu ke dalam. Dan di satu sisi gak ada strategi untuk counter yang bagus. Kan gitu, lagi-lagi dengan kemampuan dari para pemain yang nggak bisa membangun counter. Mungkin under pressure main di Vietnam. Jadi saya pikir kalau dari segi komunikasi, ya apa yang ketua umum PSSI katakan itu sebetulnya sesuai dengan fakta. Ya gak perlu juga lah ngeluh dan ngomong sana sini gitu. Tapi dengan dinamika itu, Bung Bina sekarang jadi ramai banget ada perang tagar di sosial media. Sepengetahuan saya ya, Bung, ya. Ada yang, membela pemain, ada yang membela pelatih, ada yang membela federasi, dan bahkan tadi Bung Bina mengatakan ada 4 kubu tuh. Satu Ya, kubu lagi apa tuh? ya saya. Oh saya, Bung Ada, Binder. cari aja. Mmm, Binder out, ada. Binder out? Ada. Ya karena kan saya dianggap membela. Di satu sisi saya dianggap membela ketua umum PSSI, di satu sisi saya dianggap membela Sintayong, di sisi lainnya saya dianggap memproteksi para pemain kita yang tampil buruk. Mmm, Padahal yang saya jelaskan itu ya fair, saya cover semua angle kan. iya. Bener gak? Kalau mau disalahkan pemain, seberapa sering mereka bermain di klub? Pemain itu kan berkembang di klub. Bener kan? Kalau pemain
Mau dimainkan di klub juga pemainnya juga harus perform Iya. di level klub. Mau menyalahkan Sintayong, ya ini kan tim muda yang baru sekarang dia bentuk. Iya kan? Last match oke, mainnya gak buruk, mulai kelihatan jalan strateginya, tapi sayang ada red card. Namun kemudian gak ada plan B. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang mau diserang, dalam hal apa mau diserang? Apa salah yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir? Ya kan? Kita mau kritik Pak Erick Thohir, kasih saya bahan untuk kritik dia. Iya. Apa yang dia lakukan sudah ada beberapa perubahan kok. Ya kan? Dia bahkan istri saya ini saya jujur, kan sering lihat sosial media. Saya jarang lah. Karena kalau saya lihat pasti ada komen tentang saya. Males Ya kalau nggak di DM males lah udah. Males. Jadi dia bilang loh, kemarin saya lihat nih Pak Erick Thohir di sana kok hari ini udah di sini. Artinya mungkin dia tidurnya aja kurang. Iya kan? Terus kita mau serang orang seperti ini. Terus Sintayong yang siang malam pagi sore mungkin udah pikir juga untuk membangun timnas kita. Kita serang juga dia. Terus para pemain yang lagi berjuang habis-habisan sampai mungkin mereka cedera, nanti mereka sakit, sampai Hoki Caraka kalau nggak salah dilarikan, dijahit. Mau kita serang mereka. Ya ini kebiasaan dari masyarakat kita. Ya kan untuk mengadu domba, untuk saling menyerang, ada drama, happy semua. Padahal nggak ada untungnya untuk kita ya, apalagi untuk timnas Kalau kita. bagi saya nggak ada untungnya sama sekali. Iya. Saya menjadi pengamat juga sebetulnya saya nggak mengharapkan keuntungan. Saya berharap bahwa saya bisa memberikan pemahaman secara jelas tanpa juga saya merendahkan orang lain. Ya memang harus begitu dong kita sebagai pengamat kan. Artinya ya ini memang bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Drama-drama seperti ini akan ada. Yang terjadi sekarang kan jadi terpecah belah. Kan sangat disayangkan. Saya kan berkali-kali sering ngomong bahkan ke Anda offline bahwa di Indonesia paling susah kan bekerja secara benar dan juga secara jujur. Saya merasakan itu kok sebagai profesional. Apalagi Pak Erick Thohir, apalagi Sintayong. Susah lah, nggak akan gampang. Karena pasti orang lain yang di luar akan mencari apapun bentuk kesalahan kecil tersebut. Akan dicari kemudian diserang habis-habisan bertubi-tubi. Tapi tidak akan diingat jasanya. Ya kan? Artinya tidak akan diingat jasanya dia bekerja keras untuk kemajuan timnas Indonesia. Benar kan? Sekarang satu contoh dari Liga 1 kita yang dikritik. Sudah ada VAR, luar biasa gak itu? Itu ngebantu banget sih. Bukan membantu banget, membantu sekali kalau menurut saya. Membantu sekali. Kan mulai berkurang. Dan memang kalau nggak salah tuh sudah ada studi, sudah ada riset yang sekarang ini baru beberapa belas pekan bahwa jumlah kesalahan wasit, bukan kesalahan, jumlah keputusan wasit yang dikoreksi atau dibenarkan oleh VAR itu berapa? 60% atau 70%? Kan luar biasa. Ya kan ini Ketua Umum PSSI yang bisa menaruh VAR di Liga 1. Kan bagus kan untuk kemajuan Liga kita. Terus ada beberapa orang yang ngomong ke saya bagus juga nih jumlah pemain asing ditambah. Buat apa? Biar para pemain muda kita juga bersaing. Ada competition di situ. Ya jangan berharap Anda mendapatkan tempat terus seenaknya. Bersaing dong, ada competition. Dan sekarang kita lihat, ada kok beberapa pemain lokal kita yang juga bisa menggeser para pemain asing. Bagus kan? Artinya semua stakeholder lagi bekerja. Bahwasannya ada yang kurang, ya itu namanya manusiawi juga. Tapi buat apa kita bikin-bikin tagar ini itu. Nah itu Gak ada yang menguntungkan. kalau Bung Miner bilang kalau seharusnya ini kan masing-masing sedang bekerja di partnya masing-masing. Tapi kita tahu ada tagarnya kan stay out, ada juga Erick out. Oke. Nah itu tanggapannya gimana Bung? Apakah ini memang ada upaya-upaya untuk mengadu domba? Ya, jelas untuk mengadu domba. Jelas Tujuan ya? Iya udah pasti. Untuk mengadu domba. Dan saya sudah mengatakan ini setelah pertandingan lawan, siapa tuh yang kita main terakhir? Arab. Lawan Arab ya? Ya lawan Arab ya, bukan lawan Irak ya, lawan Arab. Saya udah mengatakan, jangan framing orang di sosial media seolah-olah orang ini penjahat. Gak ada yang penjahat. Ya. Kekurangan pasti ada, cuman kekurangan Anda semua punya kekurangan, namanya kita manusia. Iya kan? Tapi bukan, kita kritik boleh, berkali-kali, 1000 kali saya udah katakan. Tapi secara sopan kenapa gak bisa kita kritik secara sopan? Ya kan? Kecuali memang yang kita inginkan adalah timnas kita hancur, kita kembali lagi ke kondisi yang pada saat itu dimain di kandang sendiri aja kita bisa dibantai.
Masa kegelapan. Nah, masa kegelapan, mau kita balik ke itu lagi? Atau kita balik lagi ke masa di mana kita di-ban oleh FIFA, mau? Kita gak menikmati lagi sepak bola kita. Kalau ada orang-orang seperti itu, saya pikir mereka lah pengkhianat terbesar. Dan mereka yang seharusnya out ya? Mereka yang seharusnya out. Jadi saya harapkan jangan ada siapapun orang itu yang coba untuk menggiring opini di sosial media kita. Seolah-olah membuat kubu. Kalau bisa, berikan penjelasan dari semua angle. Seperti yang saya berikan sekarang. Sintayong ada kesulitan, para pemain juga sulit. Ketua umum juga wajar, harus memonitor. Karena biar bagaimanapun juga, dia juga ingin agar timnas ini minimal lolos. Jangankan ketua umum PSSI, saya juga inginnya menang lawan Laos dan juga lawan Filipina kok. Saya juga inginnya gitu. Nah itu, jadi wajar dong kalau akan dievaluasi Sintayong, ya kan? Gak perlu juga kita buat kubu-kubuan seperti ini dan gak perlu juga kita menuduh siapapun sebagai buzzer, kecuali udah ada buktinya. Udah ada buktinya ngomong dong. Bener gak? Kenapa kalau ada yang ngomong secara fair, tahu-tahu orang itu diserang. Ah lu buzzer lu ini, ya cek aja rekeningnya. Kalau memang dia buzzer atau enggak, bikin aja laporan. Iya kan? Iya. Kan terbukti, itu kan artinya sudah salah dia. Benar kan? Menggiring opini publik kan? Tapi kalau enggak, jangan begitu dong. Jangan menuduh orang yang enggak. Hmm. Ya kan? Tadi juga kita sudah membahas soal salah satu kritikan terhadap Sintayong adalah tidak adanya backup plan. Dan Ya, juga itu benar. Itu fakta. itu fakta ya. Fakta. Dan juga mungkin terlalu sering bereksperimen ya dalam starting eleven. Tapi Itu benar juga. walaupun itu sebetulnya hak prerogatif dari pelatih dan juga itu tanggung jawab dari pelatih Iya. apa yang diputuskan. Tapi salah satu juga yang disoroti adalah hubungan dengan pemain, Bung Binder. Apa tuh hubungan apa? Tadi Bung Binder mengatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi pemain itu bisa diturunkan dalam timnas adalah soal jam terbang. Tapi Iya. terlihat kan juga ini sudah rahasia umum lah. Ada pemain-pemain yang bermasa dengan Sintayong tidak dipanggil. Tapi ada juga pemain yang seperti pertama Arhan Iya. yang juga di luar jarang main tapi Betul. terus dimainkan. Ya, itu yang tadi saya katakan. Waktu di pertandingan lawan Arab Saudi, saya menunggu Eliano main atau enggak, ternyata Arhan yang dimainin. Iya, Iya kan? Ini fakta loh. Bukan artinya betul. saya menjelekkan Arhan atau apa. Iya kan? Saya berharap Eliano itu main. Walaupun lagi-lagi itu adalah haknya dari Sintayong. Mau mainin 9 pemain pun terserah lah. Konsekuensinya Anda yang tanggung. Ya kan? Tapi apa, saya gak bisa menanyakan seperti itu. Nah ini kembali, saya kan bukan orang dalam. Jadi saya kan gak tahu kondisi dari segi komunikasi itu seperti apa dengan pemain. Bagaimana caranya mempersiapkan para pemain itu untuk menerima instruksi dia atau bahkan. Nah hal seperti ini saya pikir saya gak bisa menjelaskan. Karena ini adalah hal internal yang saya memang gak tahu dan saya tidak pernah coba untuk mencari tahu. Karena yang saya lihat di lapangan, di atas lapangan, ya asalkan memang timnas kita itu bisa bermain rapi, saya tidak mengatakan permainan indah, bisa bermain rapi, bisa dapat result. Dan kita gak boleh lupa bahwa tujuan utamanya itu adalah untuk lolos ke World Cup. Not to be AFF champion. Bener dong, kalau mau jadi AFF champion, ya udah panggil semua pemain. Semua berikut pemain diaspora. Bisa kok menjadi juara. Bukan artinya pasti, kemungkinan bisa. Lebih besar kemungkinannya, bukan artinya pasti menjadi juara. Gak ada yang pasti dalam sepak bola. Dalam hidup kita saja gak ada yang pasti kan. Jadi kemungkinan besar bisa menjadi juara. Tapi apakah perlu menguras semua tenaga di Piala AFF yang kita tahu sebetulnya target utamanya adalah untuk lolos ke World Cup sebagai Republik Indonesia. Itu kan yang harus kita incar. Bener gak? Jadi kalau soal hubungan antara Sintayong dengan pemain saya gak bisa komentar karena saya bukan orang dalam. Dan yang kedua ya saya memang agak bingung kenapa kok yang dipilih pemain itu bukan pemain ini. Nah tapi ya udah itu kembali lagi. PSSI saja berkali-kali mengatakan mereka tidak mengintervensi Sintayong. Gimana kita harus mengintervensi Sintayong? Iya. Kita berpendapat boleh. Berpendapat boleh. Itu pilihan pelatih. Akhirnya itu pilihan pelatih. Resiko dia. Pada saat memang resiko itu akhirnya menjadi blunder, wajar kita kritik. Karena baik lagi kita sebagai fans juga punya hak untuk mempertanyakan. Itu betul. Tapi jangan juga kita pakai standar ganda. Nah hati-hati. Jangan juga kita pakai standar ganda. Ya kan? Jangan Anda memuji setinggi langit Sintayong, tahu-tahu sekarang Anda mengikuti ombak untuk menyerang dia. Beda kalau halnya Anda balance. Pada saat Sintayong lagi dipuji setinggi langit, saya tulis caption kok, Sintayong blunder, memang dihajar habis saya gak peduli juga. Ya karena saya ngomong sesuai fakta. Lihat saja ada jejak digitalnya, saya serang. Sebelum Piala Asia pun bukan saya serang, saya kritik. Nah ini nanti kalau nggak digoreng lagi. Saya kritik lah, yang diserang saya.
Saya kritik, kenapa nggak nggak membuat para pemain ini paham soal taktikal? Ya nggak? Karena kan sekarang kan pemain-pemain yang dipanggil ini kan sudah kebanyakan pemain yang bermain di luar negeri. Iya. Actually secara latihan fisik saya pikir mereka nggak perlu digeber lagi. Lah iya dong, mereka adalah pemain yang udah ya bisa dikatakan matang, sebagian udah bagus. Buktinya dengan adanya pemain-pemain diaspora Indonesia, timnas kita meroket. Iya. Itu fakta kan? Bukan cuma di level senior, di level U20, di level U17. Kan sudah terbukti dengan adanya para pemain kita yang bermain di luar negeri yang akhirnya kembali ke tanah air untuk membela timnas Indonesia, terbukti kan level permainan bisa meningkat. U17 lolos ke Piala Asia dengan adanya Matthew Baker lah yang kita tahu lah bagus di belakang. U20 Jens Raven, kita cari striker untuk bisa mencetak gol. Juara Piala AFF lolos ke Piala Asia. Di senior kita ada banyak Iya. para pemain diaspora kita. Jadi ini fakta. Memang dengan para pemain diaspora ini permainan timnas kita meningkat. Ada gabungan juga para pemain kita yang dari kompetisi domestik. Dan akhirnya kita bisa, ranking kita bisa naik. Dan kita sekarang udah dalam tujuan untuk lolos ke Piala Dunia. Kalau gak ada pemain diaspora saya gak yakin bisa seperti ini. Jadi pada intinya ini bukan kerja satu dua pihak, tapi ini Bukan, semua. gabungan semua. Iya, tapi kan banyak orang yang gak paham soal ini Glenn. Iya kan, saya suka datang ke sini karena Anda netral. Jadi Anda juga mengupas secara fair. Semua sisi di cover, kalau enggak buat apa, nanti dibilang lagi kan bahwa kita ini gak fair mengulas. Artinya semua stakeholder ini sudah lagi bekerja ke arah yang benar. Karena liputan sport ini media Bung, bukan buzzer. Nah itu yang Jadi, paling penting. jadi itu harus dipertegas tuh, kita bukan Nah, buzzer. bagus, Anda pertegas di sini bagus. Iya. Bahwa Anda tidak kubu-kubuan dalam hal ini. Betul, Dan karena itu perlu Anda pertahankan. pada akhirnya Sintayong ini juga memiliki ya, baik lagi ya, apapun itu keputusan pasti ada yang keliru dan itu menjadi tanggung jawab Sintayong. Cuma pada akhirnya, Betul. apapun yang dilakukan sudah terlihat progresnya. Tadi sudah disebutkan kan, dari senior udah ada banyak, dari Piala Asia, lalu juga sekarang kita masih on track untuk selanjutnya ke Ya, Piala Dunia. Piala Asia U23. Yes. Ya kan, tapi lagi-lagi kalau gak ada para pemain diaspora, apalagi Tori Nathan, belum tentu juga akan lolos sampai semifinal. Betul, dan juga yang harus digarisbawahi adalah Sintayong sendiri kan mulai dari nol ya, dengan potong generasi itu kan betul-betul fondasinya yang dia bangun dan saat ini masih dipakai seperti Marcelino, lalu juga ada Rizky Ridho di situ. Jadi ya apapun itu pasti ada plus minusnya, Bu. Iya pasti, dan ini fakta yang Anda mengatakan. Betul kan? Tapi kan banyak orang lupa. Ya. Benar kan? Banyak orang lupa. Kalau sekarang memang dia ada membuat beberapa kesalahan dalam memilih pemain, walaupun ketahuan kesalahan itu setelah match, ya kalau kita kritik menurut saya gak ada masalah. Tapi kita juga jangan lupa dia masuk membuat serangkaian perubahan dengan resiko yang besar. Dan saya pikir dari federasi juga berjalan ke arah yang benar. Ya kan, tinggal bagaimana kita bersabar. Kalau memang ada sesuatu yang kita lihat tidak benar, jangan dari segi asumsi ya. Tapi memang sudah kelihatan nih, ya wajar kita bersuara. Dan bersuara kita itu harus ke arah yang positif. Gimana caranya tim ini bisa berprogres terus gitu. Karena kan tujuan utama World Cup, tapi selain itu kan masih ada U20 yang mau main di Piala Asia, kalau nggak salah targetnya juga ke World Cup. Iya. U17 juga ke World Cup. Ya kan, ini kan ketua umum PSSI pertama yang taruh target setinggi itu. Dan bukan target yang ini loh, apa tuh namanya? Aduh saya lupa lah istilahnya apa itu, kalau netizen kita kan pintar-pintar bikin istilah. Adalah istilah yang lucu itu. Ini bukan target yang ngasal, ini target real melihat ada potensi. Betul, karena ini juga ketua umum pertama yang bisa meloloskan semua kelompok umur ke Piala Asia. Nah, jangan Anda berpihak nih. Enggak dong, ini kan saya melihat yang terjadi aja, Nah saya itu nggak kan, ngarang-ngarang. ya kan fakta itu semua kan. Sekarang kalau kita ngomong fakta kan kita pasti diserang. Karena akan dikira kita berpihak ke satu kubu. Maka itu saya sementara lagi hiatus dulu. Bung, ini pertanyaan terakhir. Wah ini bahaya nih kayaknya. Bahaya ini, lumayan bahaya. Dengan tadi segala kelebihan dan juga kekurangan. Sekarang kan saya merasakan, atau mungkin saya melihat lah di netizen kita ini kan ada juga yang menyoroti posisi dari Sintayong. Oke. Apakah evaluasi ini sampai ke sana, Bung? Kemana itu? Sampai ke menyoroti posisi Sintayong di timnas Indonesia. Maksudnya sebagai pelatih, artinya Sebagai pelatih. apakah nanti dipecat gitu? Iya kan? Apakah ada kemungkinan ke sana? Ya saya pikir segala bentuk kemungkinan itu bisa terjadi. Ya kan, bisa aja terjadi. Jadi saya dalam hal ini juga
tidak bisa mengatakan jangan pecat Sintayong, enggak, karena yang akan evaluasi bukan saya, yang akan evaluasi dari federasi. Dan itu hak federasi? Ya iya dong, federasi yang menggaji Sintayong kan, untuk melatih, betul kan? Kalau mereka mengevaluasi, mereka mungkin dalam evaluasi itu nanti melihat ada sesuatu yang memang tidak proper, ya saya pikir kalau nanti perlu diambil keputusan yang ekstrim ya itu adalah hak mereka. Ya kan, kita sebagai supporter kita perlu menunggu, apa nanti hasilnya dari itu. Karena seorang pelatih ya gak mungkin juga selamanya melatih melatih sebuah tim. Ya. Gak mungkin lah 20 tahun, 30 tahun tuh gak mungkin. Betul kan? Jadi ya akan ada yang namanya pergantian pelatih atau apa. Tapi kan sekarang yang perlu dilihat juga kalau istilahnya nih seandainya, jika, kalau tuh saya udah pakai 4 ya. Jadi bukan artinya saya mengatakan pasti ya. Let's say ada langkah ekstrim. Ya kita tunggu siapa penggantinya. Iya kan? Ini kan saya berandai-andai, Iya. ya kan? Kalau saya sih berharap kondusif-kondusif aja, lanjut kita lihat nanti seperti apa, tapi lagi-lagi itu adalah hak federasi, tapi seandainya terjadi sesuatu yang berbeda, ya kita lihat penggantinya siapa dan apakah pengganti tersebut juga nanti bisa menjamin timnas kita ini akan lolos ke Piala Dunia, karena kan target utamanya kan itu. Resikonya sebesar apa, Bung? Ya kalau dari resiko sih menurut saya nggak besar ya. Artinya kalau Karena kan sekarang setelah ini kan kita itu akan betul, menghadapi kualifikasi kan, itu betul. tanpa ada turnamen. Iya tapi kan sekarang timnas kan beda ya, ini bukan timnas yang nggak mateng nih. Istilahnya kalau dari segi materi pemain, wah jangan main-main, ada Miss Hilgers, ada Kevin Dix itu kan cedera lawan Jepang. Mmm. Dia kemungkinan akan main kan. Australia, Martin Pas, Tom Hay, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni. Iya kan, kalau dari segi materi pemain kan ini udah materi pemain yang istimewa bagi timnas kita. Walaupun para pemain ini memang tidak membela timnas Belanda ya. Mereka belanya kan di kelompok umur ya, di bawah kan, bukan di senior kan. Ada pemain-pemain yang bagus. Bener gak? Dengan ada pemain-pemain seperti ini, Marcelino mainnya bisa bagus. Mmm. Coba, cetak dia 2 gol lawan Arab Saudi karena ada umpan dari Ragnar dan juga dari Verdong. Karena pada akhirnya ini Teamwork. permainan tim ya. Permainan tim, Permainan tim. tapi para pemain lokal kita keangkat permainannya. Confidence-nya nambah, Rizky Ridho, cool banget. Iya. Sama J. Itzes, bahkan J. Itzes kelihatan enak banget, cair banget komunikasinya sama dia. Saya gak lihat lah ada yang marah-marahan satu sama lain, teguran sih itu wajar di atas lapangan. Mmm. Jadi ini materi pemain udah bagus. Ya kalau memang nanti akan ada pergantian pelatih ya kita tunggu. Siapa pelatih baru tersebut dan apakah pelatih baru tersebut punya track record yang menjanjikan. Apakah pernah bawa sebuah timnas lolos ke Piala Dunia, apakah pernah melatih timnas tersebut di Piala Dunia, itu semua kan nanti perlu dipertimbangkan oleh federasi bukan oleh kita. Ini kan tugasnya federasi. Tapi selama 5 tahun Sintayong di timnas Indonesia, seberapa puas Bung dengan perubahan yang dibawa Sintayong? Kalau saya sih cuman sukanya perubahan yang memang dia mengorbitkan pemain-pemain muda ya, di awal. Artinya memang dia memilih pemain-pemain yang punya energi ya, punya energi tinggi. Maka itu permainan dari timnas kita tuh dari segi tempo tuh pada saat transisi itu bagus. Buktinya kan Piala AFF pertama bisa dibawa ke final kan. Iya. Nah itu, jadi saya melihat itu Dan perubahan yang itu dilakukan. full Liga 1 ya? Iya. Kecuali Elkan ya? Kecuali Elkan, dan ada juga mindset yang coba dia rubah kepada para pemain, artinya tidak mudah menyerah. Kemudian perlu berkorban lah untuk timnas, artinya main harus habis-habisan. Jadi dari segi mentalitas coba dia rubah. Kemudian dia juga coba untuk menerapkan konsep yang bertahan itu harus kuat. Karena memang sebetulnya kalau di era sepak bola modern, pertahanan memang harus kuat. Pertahanan itu kalau kuat, ya anggap aja lah gak kemasukan 1 gol pun. Kita bisa curi peluang, cetak gol kan menang kita. Istilahnya kan begitu. Jadi bukan artinya kita kebobolan 3 kita mencetak 4, striker kita aja sulit mencetak gol. Iya. Ya kan gimana caranya defense kita, maka itu ada pemain seperti Martin Pas, wah udah susah kan kebobolan timnas kita. Defender kita udah kuat, terus midfield kita sekarang mulai solid, depan kita nanti Ole Romeni masuk dan katanya ya, saya gak bisa ngomong di sini kan, nah akan ada lagi penambahan. Udah ada ini, akan ada lagi nih jelang lawan Australia. Bagus kan, kita support kan para pemain diaspora kita untuk main. Saya happy dengan kemajuan timnas kita. Ya kan, saya tidak mau mengatakan kita karena nanti dikatakan saya juga ini mewakili yang lain. Karena banyak yang senang juga dengan timnas kita ini tersingkir dari Piala AFF. Banyak yang senang karena ini momen mereka untuk mengadu domba hancurkan ini. Dan banyak yang kemakan.
Sayang kan banyak yang kemakan. Sekarang saya dalam titik yang saya sebetulnya nggak senang dengan kondisi seperti ini. Sebenarnya saya nggak pengen berdiskusi juga hal seperti ini. Gak ada yang saya senang dengan kondisi seperti ini. Karena kondisinya juga masih nggak jelas ya Bung, karena ada banyak pihak yang berkepentingan di sini. Iya, banyak yang ingin mencari keuntungan dari kondisi seperti ini. Kalau ketemu PSSI kita sih saya yakin lah, tegas lah, Pak Erick Thohir gak perlu ragukan, ya kan. Kita gak perlu lah serang-serang juga Ya. orang yang coba untuk membuat perubahan. Kalau memang dikatakan masih ada kekurangan itu wajar. Emangnya di era-era kepengurusan sebelumnya gak ada kekurangan? Ada lah. Dan secara progres kan signifikan juga di kepengurusannya, itu harus diakui dari Iya harus diakui timnas dong. di Liga Iya, 1. kenapa kita harus mengatakan jelek lah, apalah ini out lah. Ya kan, apa yang kita inginkan dengan Pak Erick Thohir out? Apa ya kan yang bisa langsung ketemu presiden FIFA. Kenapa kita mau sekarang minta Sintayong out? Emangnya kita sebelumnya berekspektasi juara Piala AFF? Kan ekspektasi kita sudah berbeda. Perform di Piala Asia, lolos ke Piala Dunia. Itu yang harus menjadi patokan ya? Itu yang harus menjadi patokan. Bahwasannya gak lolos dari fase grup, of course saya kecewa. Tapi saya memaklumi dengan tim yang muda, dengan tujuan regenerasi, ya memang ini yang diinginkan dan muncul pemain-pemain yang sebelumnya saya sudah tahu main di klub bagus. Ahmad Maulana Syarif itu sebetulnya gak main di tengah, di Arema di belakang dia, fullback dia. Fullback ya? Nah itu, kan saya siaran Liga 1 jadi saya bisa ngomong. Tapi kan banyak yang gak nonton Liga 1 main komen-komen. Nah, menjelek-jelekkan Liga 1. Nonton pun kagak, iya kan? Anda kan juga nonton Liga 1. Nonton. Coba ngomong ke supporter Persib Liga 1 hancur, Persib hancur. Ngomong ke mukanya. Ngomong ke supporter Persebaya bonek. Ngomong ke Jakmania. Bukan artinya menurut saya uji nyali, enggak. Mereka mencintai klub mereka masing-masing. Mereka datang ke stadion beli tiket untuk nonton pertandingan Liga 1. Benar kan? Kenapa kita harus menjelek-jelekkan liga yang mungkin Anda tuh tidak nonton? Atau mungkin Anda tidak suka. Saya gak suka juga Liga Eropa. Beberapa saya gak suka, saya gak nonton. Sukanya Spanyol ya? Apa? Ya Spanyol, Inggris tapi sampai sekarang kan gak juara-juara timnya. Capek juga saya Apa sih dukung Arsenal. Sama. Oh kamu Arsenal juga? Arsenal juga. Tapi saya bukan Persib kan, saya kan timnas. Nah, kalau Saya kamu juga kan Persib. timnas. Wow. Jadi maksud saya timnas. Liga 1 kita ini kalau kita mau jelek-jelekin ya coba nonton dulu, ya gak? Nonton dulu. Memang tidak semua pertandingan itu berkualitas, sama juga di liga-liga lain. Ya. Tidak semua pertandingan itu berkualitas. Tapi kan ada niat dari federasi untuk membuat Liga 1 ini juga naik. Kan dengan kan katanya mau dinaikin juga the ranking di ASEAN ya. Iya. Dari segi itunya kan. Iya. Kan ada langkah-langkah yang lagi dilakukan. Dan sekarang kan secara progres sendiri kualitasnya kan sudah iya, meningkat cuman kan dengan VAR. sebagian masyarakat kita paham tentang itu, tapi sebagian juga nggak sabaran. Gitu maksud saya. Karena begini, saya sedikit ingin ngomong soal Liga 1 ya. Karena saya melihat antusiasme juga masyarakat kita untuk Liga 1 itu sangat tinggi. Dan saya ingin mengatakan fair. Pada saat saya kemana lah, ke minimarket, ke supermarket, ke mall. Pada saat saya isi bensin di SPBU, kemana gitu. Justru yang orang sering menanyakan kepada saya itu tentang tim-tim di Liga 1 dan juga tentang timnas. Jarang sekali ada yang menanyakan tentang tim-tim luar. Jarang banget. Jadi kecintaan masyarakat kita terhadap tim-tim yang mereka support, yang lokal ini, Persib, Persebaya, Persija, semua tim lah, Persik Kediri bahkan. Bahkan saya ketemu adalah salah satu orang yang saya gak kenal tapi salaman supporter PSIS Semarang. Tahu dia. Sampai ada salah satu pemain, oh ini dari kampung saya, Bung. Wah, luar biasa dia tahu. Bangga dia. Ada pemain dia. Main di PSIS, bukan pemain dia, sorry. Kenalan dia. Sorry salah banyak salah ngomong ya, lagi pusing kepala. Jadi kenalan dia, satu kampung nih, sekarang main di PSIS. Jadi kecintaannya besar. Kita jangan menjelek-jelekkan lah yang kita gak paham. Ya kan kita menghargai. Benar gak? Sekarang kalau kita mulai menjelek-jelekkan liga kita ya sama saja. Anda juga menjelek-jelekkan tim yang di sana. Ya gimana perasaan dari supporter-supporter dari tim-tim lokal tersebut? Gak dipikirkan. Saya masih ingat beberapa kali dikatakan. Ya di media-media itu sering ditulis. Kompetisi sepak bola lokal kita itu menggerakkan roda ekonomi. Khususnya UMKM. Maka itu saya paling emosi. Jika ada yang mengatakan bubarin aja Liga 1 dan itu sudah ada. Saya paling emosi. Apa kalian gak berpikir mata pencarian penghasilan dari orang-orang yang terlibat di sana? Ya kan rakyat-rakyat kita yang berjualan di sana. Ini kan menggerakkan roda ekonomi. Ya kan? Sehebat apa Anda sampai bisa mengatakan bubarin Liga 1? Gak fair kan? Itu yang membuat saya emosi.
Tapi ya secara sepak bola kan Liga 1 ini harusnya bisa menjadi sumber utama dari para pemain timnas kita nanti. Benar. Jadi kritikan itu baik lagi tetap harus dilakukan karena dibutuhkan, masih banyak kekurangan baik itu timnas dan juga liga kita, tapi ya disampaikan dengan cara yang baik. Itu. Netizen pun juga sama, harus bijak Iya. dalam mengambil informasi dan untuk kita sebagai, yang suka bikin podcast gini, ya tentu, edukasi itu penting untuk Penting. mereka. Iya, dan kalau kita mau kritik sebetulnya bukan cuman kualitas liga, tapi sistem pembinaan pemain usia muda. Yes. Iya kan, karena pemain-pemain ini masuk ke klub kan dari SSB. Benar kan? Sekarang yang perlu dimonitor SSB, apakah pelatih-pelatihnya berlisensi atau enggak. Itu yang perlu dilihat. Kalau bisa membuatlah sebuah cara agar lisensi ini mudah didapatkan. Supaya mereka paham apa yang perlu mereka lakukan dalam pembinaan pemain usia muda yang nanti akan masuk ke klub. Kemudian diharapkan masuk ke timnas. Jadi kalau yang memang mau dikritisi, seharusnya kalau liga itu kan sudah memainkan pemain yang mereka anggap siap. Tapi kan pemain ini di-develop di mana? Nah itu kan yang harus dilihat. Betul gak? Bener gak? Jadi kalau memang mau dikritikin liga, oke, mau dikritik. Pemain-pemainnya nggak main sesuai ekspektasi kita, tapi pemain ini di-develop di mana? Gimana caranya develop? Itu kan yang perlu dicek. Dan itu Gimana juga memperbaiki itu? salah satu masukan dan juga kritikan untuk federasi ya, terutama di daerah untuk Iya. lebih aktif Yang di daerah menghasilkan ini, pemain muda. yang di daerah ini yang perlu lebih aktif karena kan kita kan negara kepulauan. Ya. Gak gampang juga Susah kalau dari pusat Susah. semua susah, harus daerahnya harus aktif dan juga kita harapkan ada pemain-pemain yang berkualitas yang bisa membela timnas. Kalau Lanjut. yang saya mengikuti diskusi-diskusi dari orang-orang yang terlibat dalam pembinaan pemain usia muda sebenarnya banyak bakat-bakat, cuman kadang-kadang yang menjadi persoalan itu mental. Nah jadi lagi-lagi dalam pembinaan pemain usia muda harus ada juga sisi psikologinya. Iya. Jadi jangan juga pemain itu dituntut untuk menang, tapi pemain itu dituntut bagaimana caranya Anda tuh bisa bermain dengan baik. dengan cara yang benar dulu. Kalau mainnya sudah caranya benar, kemungkinan hasilnya yang positif gitu. Jadi jangan ditekan dulu untuk menang. Kalau ditekan dulu untuk menang, ya yang penting main menang. Nah itu juga nanti harus dicek. Tapi itu adalah tugasnya dari para stakeholder kan. Iya, Cuman betul. maksud saya tadi mengatakan, ya gak perlu juga kita ngomong-ngomong bubarin Liga 1 ya kan. Kita Bobby Nursing, Ya. terima kasih banyak Ya. sudah Thank you. main. Ini jujur episode paling Berapa jam ini? sejam ini biasa. Waduh Kita kebanyakan. nggak bisa ngobrol cuma 30 menit sama Bung Minder, pasti panjang kemana-mana. Di sini masih mau ngobrol offline kita ya. Pasti kita lanjutin sampai Gak bisa makan kita siang. ngomong di sini. Bahaya. Baik.